Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Jadi kegiatan kami pagi ini berada di rumah jabatan wali kota Kendari. Hari inilah jadwal syiar majelis taklim kami, teman-teman. Jadi ikuti terus kegiatan saya, teman-teman, sampai selesai nanti. Oke. Ini teman-teman rempongku, guys. Masya Allah, ikannya cantik banget, guys. Wow, keren sekali. Yang begini saja yang satu itu. Sampai di Madinah lagi. Mana ibu? Ibu Safri kan nampak barang bukan. Saya lupa betul bawa tali tripod, aku coba di bawah. Hah? Saya lupa pada. Gitu. Kita tidak ada pesan. Saya juga tuliskan, iya. Anak. Makanya Quran menyebutkan bapak itu harus banyak komunikasi dengan anak. Ibu itu tidak perlu terlalu banyak bicara dengan anaknya. Biasanya dia tidak dengar kita itu. Apakah mama ini bicara terus, itu terus, itu terus. Wah, pengalaman toh. Kalau mau didik, kalau mau kasih instruksi anak, bisi suami yang kasih tahu ini anak. Nanti, karena kalau ibu-ibu biasanya itu terlalu banyak delonya. Sama kalau pergi beli ikan. Pak, sapi dulu beli ikan. Tak sangkut lagi di penjual jilbab, tak sangkut lagi penjual kue. Jadi kalau digambar itu petanya ibu-ibu begini, susah dibaca. Anak-anak itu susah membaca ibu-ibu kalau ngomong terlalu jauh, maunya ke sini muter sekali bicaranya. Tapi kalau bapak coba perhatikan kalau suaminya ibu bicara ke anaknya, langsung itu anaknya goyang. Kenapa? Karena memang itu kepribadian anak itu terbentuk dari laki-laki. Makanya ini dengar ini pemirsa Sultra TV. Dengar ini bapak-bapak. Bapak-bapak itu adalah prototipe yang menjadi contoh bagi anak-anaknya. Jangan sibuk kerja saja, workaholic begitu, tapi siapkan waktu untuk menjadi contoh di rumah. Saya itu diajar kiai saya, jangan kau sholat berjamaah terus di masjid. Jadi saya harus sholat juga di rumah, supaya ada dia lihat bahwa bapak saya ini sholat. Jangan sampai dia tidak punya contoh. Kalau dia tidak punya contoh yang baik di rumah, dia cari contoh di tempat lain. Kalau dia cari contoh di tempat lain, itu hanya jadi anak biologis, bukan anak ideologis. Anak itu
harus jadi anak biologis dan anak ideologis. Sehingga nanti anak-anak kita bangga, kamu seperti apa, saya mau kayak bapakku. Anak perempuan ditanya, kamu yang laki-laki seperti apa, laki-laki seperti bapakku. Bangga kita itu orang tuh mendidik kalau begitu. Anak-anak mau mendapat suami yang kayak bapaknya. Karena anak perempuan itu cinta pertamanya itu bapaknya. Tapi kalau dia yang, kamu seperti apa? Kamu seperti bapak, jangan seperti bapak. Wah, gagal kamu. Kamu gagal. Kamu ternyata bukan laki-laki yang diidam-idamkan. Berarti pernikahan ini hanya dipertahankan karena tidak ada nih jalan lain ke sini. Ini namanya bertahan di pinggir neraka. Lebih baik kan begini istilahnya. Cinta itu bersulamkan air mata dalam rumah tangga, bukan bermandikan air mata. Makanya kalau ada ibu-ibu itu lebih banyak sedihnya daripada dukanya, tanya suamimu, ini rumah tangga apa rumah duka ini? Begitu jawabannya. Begitu Bu ya, diskusi dengan anak supaya dia bisik bapaknya Bu. Tapi jangan siang-siang. Kalau Ramadan. Baik, kita jeda lagi dulu ya ibu-ibu. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Kita Baik, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam siar Ramadan hari ini tentang mencetak generasi Islami bersama Bapak Ustaz Rusnam SHI MHI dan Ibu-Ibu BKMT dari Puasia dan Kabu. Kami persilakan lanjutan pengajiannya. Silakan Ibu yang mau bertanya. Tadi sebut nama Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ninang dari Majelis Talim Miftahul Jannah Puasia. Iya, silakan Bu. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana hukumnya apabila kita memberi tapi tidak lupa kita sertakan foto, kita share di sosmed supaya orang semua tahu bahwa saya memberi. Minta penjelasan Pak Ustadz, gimana hukumnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di foto dipegang satu karung. Pasti ternyata hanya 2 genggam. Baik, Pak Ustaz, silakan Pak. Ini sensitif ini. Sensitif karena biasa banyak ini organisasi yang begini ya. Sini ke bisa foto. Pak, sini kasih saya foto kok. Hati-hati begini. Jadi begini. Bolehkah kita kemudian memberi dengan harapan bisa kemudian didokumentasikan? Jadi begitu ya. Saya jangan langsung masuk ke sananya, nanti banyak yang kasihan. Karena nanti foto juga itu penting ya. Nah, saya mulai dari awalnya. Memang Nabi mengatakan tangan kanan memberi, tangan kiri jangan sampai tahu. Itu predikat tingkat tinggi itu. Itu jenis sedekah yang begitu jenis sedekah yang begitu itu yang bisa menghilangkan kemudian bala bencana. Ibu harusnya ditabrak tengah, tiba-tiba tidak kena. Jadi sedekah yang kayak begitu sedekah keramat. Yang tiba-tiba orang rasakan dia tidak tahu siapa yang kasih. Tiba-tiba di masjid itu ada saja karpet bagus, tidak tahu siapa yang kasih. Bersih terus itu masjid, tidak tahu siapa ini yang bersedekah tenaga membersihkannya terus. Mati baru ditahu ternyata dia. Itu sedekah terbaik yang tidak ditahu tangan kiri ketika tangan kanan memberi. Tapi bolehkah terang-terangan memberi? Jadi dua-duanya boleh, terang-terangan, sembunyi-sembunyi, sedekah itu boleh. Kalau bisa sembunyi-sembunyi juga boleh. Dua-duanya bagus, dua-duanya bisa bagus, bisa tidak bagus. Terang-terangan itu bisa kena 2 penyakit, namanya sum'ah dan riya. Mau disebut-sebut terus dan mau dilihat-lihat terus. Kalau sembunyi-sembunyi bisa terkena namanya ujub. Pas dia simpan uangnya dia, memang tidak ada yang tahu saya Pak. Memang jago saya. Dia puji dirinya sendiri. Itu ujub namanya. Memang saya kalau saya sudah di depan begini ini, memang kelihatan orang dalam hatinya begitu itu. Hati-hati itu. Itu ujub kenanya. Tapi lebih sedikit penyakitnya dia. Kalau terang-terangan banyak yang bisa kena. Mau dilihat-lihat terus dia.
Dengan cara apa? Tolong foto. Coba saya lihat dulu. Ulangi dulu yang kasih banyak-banyak saja, gampang jadi hapus. Bisa begitu, bisa. Kalau untuk tujuannya menginspirasi, dokumentasi pertanggungjawaban panitia, dan hanya untuk menjadi bagian dari memotivasi orang lain. Tapi kalau kemudian lihat nih kondisinya kasihan itu, orang Kotare dari dalam rumahnya, jangan misalnya sebelum pakai baju sini misalnya mau foto saja, jangan kasihan, jangan sampai kita pemberian kita ini tambah mempermalukan dia. Kalau orang yang tidak mau difoto, jangan kau belurpi mukanya di situ. Hargai juga itu. Sudah dia miskin, kemudian tiba-tiba kau datang bulan puasa kasih hadiah. Hadiahmu juga tidak seberapa, Ji. Dia ini sudah puasa sebelum bulan Ramadan masuk, sudah puasa memang dia ini. Tiap tahun puasa. Tiap hari puasa karena memang tidak ada. Ini sudah kemudian habis hartanya, habis juga harga dirinya kau renggut lagi. Harus dikopamerkan begitu. Hati-hati yang begitu ya. Nah, jadi itu namanya ria. Bisa juga sum'ah. Nanti tolong ini ya, disebut 2 kali ya di masjid, diulang. Hamba Allah yang rumahnya di samping kanan masjid. Sekalian tulis namamu kalau mau begitu. Ya kan? Kok kasih saja. Kalau perlu suruh orang ketiga kah supaya tidak bisa dideteksi itu. Malaikat sampai bingung, mana ini akarnya ini makan. Ternyata dia catat tanpa nama. Begitu. Karena sulit itu tetap itu ditahu, biar kau sembunyikan tetap ditahu. Saya sudah bilang tadi kan. Tahu itu orang puasnya kepo-kepo. Penasaran. Saya suka gangguin, saya punya sahabat satu ini. Karena dia sudah pensiun, harus dibangkitkan dia punya semangat supaya dia kembali. Jadi begitu itu, kita cari tahu itu penasaran. Tahu semakin itu hamba Allah semakin penasaran. Sama saya itu. Jadi kalau di masjidku ada yang begitu, langsung saya tanya siapa kata dia itu. Langsung dikasih tahu sama ketua pembangunan. Haji ini yang sudah. Oh, iya. Baik Pak Ustaz, langsung kesimpulan Pak. Baik. Jadi mentarbiah kemudian generasi itu salah satu caranya dengan bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini salah satu namanya Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan. Makanya mari kita menggunakan seluruh perangkat Ramadan ini, puasa, sholat, tadarus, untuk kemudian menguatkan tarbiyah yang lain, sambil nantinya senantiasa memohon iradah Allah. Mudah-mudahan dengan kita mendapatkan petunjuk oleh Allah, meskipun seluruh makhluk yang akan menyesatkan kita tidak akan bisa menyesatkan kita. Tapi meskipun seluruh makhluk ingin memberi kita hidayah, kalau Allah tidak berkenan, tidak akan dapatkan hidayah. Kita kembalikan keseluruhannya kepada Allah. Tarbiyah itu asasu kulla syai'in. At-tarbiyah laisa kulla syai'in walakin hiya asasu kulla syai'in. Tarbiyah itu memang bukan segala-galanya. Pendidikan itu bukan segala-galanya, tetapi pendidikan itu dasar dari segala-galanya. Dia menjadi fondasi segala sesuatu. Kalau ada ilmu, kita bisa dapat dunia. Ada ilmu bisa dapat akhirat. Ada ilmu bisa dapat dunia dan akhirat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustaz. Akhirnya pemirsa, sampai di sini jumpa kita dalam program acara Siar Ramadan yang hari ini membahas topik tentang mencetak generasi Islami bersama Bapak Ustaz Rusnam SI MHI dan bersama ibu-ibu dari BKMT Puasia dan Kampung. Akhirnya kami undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siar Majelis Salim. Kendari bergerak. Kendari bergerak. BKMT Maju Jaya. Alhamdulillah ibu-ibu, kita dapat ilmu, kita dapat amal silaturahim, ada malaikat di antara kita karena bermajelis, dan insya Allah absen terus karena kita juga insya Allah mengusul juga mudah-mudahan dari pemerintah kota. Insya Allah tahun ini ada 1-2, kemudian bisa umroh lagi. Amin. Kasih Bu, kita tukar ganti apa ya? Ya, ganti tukar. Ada yang di dalam, yang di luar bisa besok. Oh iya.
Kasih banyak Bu ya. Banyak. Deh. Sini. Masuk itu biru balik orang di luar. Astagfirullah. Biru. Namanya deh. Saya gimana nih terus? Oh, bisa masuk. Bagus sih kalau tidak dapat sesi pertama cepat pulang. Biar tahu. Kamu